Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan menganalisis 3 video yang telah dosen saya berikan, yaitu Bapak Wadud. Dan saya telah membuat analisisnya dalam bentuk tulisan di buku saya, maka saya akan membacakannya dan mencoba untuk memaparkannya. Judul yang pertama itu adalah inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Nama kreator video Bapak Abdul Wadud Nafis dalam bentuk video YouTube yang telah dibuat sekitar 5 bulan yang lalu. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus atau menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Pengertian inflasi tidak jauh berbeda dengan inflasi konvensional. Pengaruh inflasi cukup besar bagi kehidupan ekonomi. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Kemudian bab 2 isi, yaitu ada argumen 1, ada contoh, harga beras dari harga 10.000 mengalami inflasi dan naik menjadi 10.500. Maka presentasi kenaikan yaitu 5%. Analisisnya, contoh tersebut sudah ada dalam penjelasan video Bapak Wadud pada inflasi merayap. Bagian dari macam inflasi berdasarkan sifatnya, yakni inflasi di dalam setahun itu 10%. Dalam contoh mengalami kenaikan 5%, sehingga contoh tersebut termasuk dalam inflasi merayap. Contoh kedua, adanya banyak permintaan barang dari masyarakat, sedangkan penyedia agregatnya sedikit. Kemudian analisisnya, ketika banyaknya suatu permintaan, lalu tidak diimbangi dengan SDA yang mencukupi, akan mengalami suatu kelangkaan. Otomatis harga barang akan melambung tinggi, dan pada masalah ini sudah ada dalam video Bapak Wadud pada bagian inflasi yang berdasarkan penyebabnya. Yang B, argumen kedua. Contoh, warga Indonesia membutuhkan beras yang ditanam di luar negeri, misalnya Singapura, dan mendapatkan harga yang lebih mahal dari biasanya. Analisis resiko ketika mengimpor barang dari luar negeri yaitu adanya inflasi. Bisa saja inflasi itu terjadi dikarenakan pada negara tersebut pengimpor beras tersebut sedang mengalami kesusahan SDA atau ada beberapa kendala sehingga menyebabkan inflasi. Masalah ini masuk ke dalam kategori inflasi yang berdasarkan asalnya, yaitu dari luar negeri. Contoh yang kedua, terjadi sedikitnya penawaran barang secara agregat, sedangkan permintaannya tinggi. Analisis, semua itu bisa terjadi dikarenakan dari kenaikan biaya produksi, namun penurunan pada penawaran barang. Dan masalah ini disebut pada inflasi penawaran, sebagaimana telah dijelaskan pada YouTube Bapak Wadud. Argumen 3, contoh. Biasanya ketika menjelang lebaran, barang dan berbagai keperluan akan melonjak naik. Analisis, kejadian itu wajar dan merupakan kejadian alami yang memang setiap tahunnya pasti terjadi ketika menjelang lebaran. Masalah ini termasuk natural inflation, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Kesimpulan, dalam perspektif Islam dan konvensional, inflasi memiliki arti yang sama, namun ada perbedaan pada macam-macam inflasinya. Banyak dan jenis permasalahan inflasi yang ada, dan masuk pada kategorinya masing-masing. Sebagai masyarakat, kita harus memiliki ancang-ancang dan memahami ketika suatu saat inflasi terjadi, karena inflasi merupakan yang tidak bisa ditebak kepastiannya, sehingga dengan itu dapat mempersiapkan diri. Yang kedua, video yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Islam, kreator Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, video YouTube Wadud TV, dibuat 2 minggu yang lalu. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Adapun beberapa orang yang masuk ke dalam kategori pengangguran. Jadi pengangguran itu ada macam-macamnya ya. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Salah satu faktor ekonomi penyebab kemiskinan di negara kita yakni meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran masalah yang berat. Adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial.
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara kita. Bab 2 isi. Argumen 1. Contoh, ada anak yang berusia 12 tahun dan ia sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Apakah ia termasuk pengangguran? Analisis, jawabannya tidak, karena dia belum memasuki usia kerja yang sebagaimana telah dijelaskan dalam video Bapak Wadud. Usia kerja seseorang itu adalah 15 sampai 64, sedangkan anak ini masih berusia 12 tahun. Yang kedua, argumen 2. Contoh, seorang tukang biasanya memiliki masa produktif di waktu tertentu, misal ketika ada proyek pembangunan rumah atau yang lainnya. Ketika tidak ada proyek, ia menganggur. Analisis, Pak Tukang pada dasarnya memang bekerja, tetapi ada masa waktu tertentu yang membuat ia menganggur. Maka ia termasuk pada kategori pengangguran musiman. Jadi ketika dia tidak bekerja, di saat tidak ada proyek, dia menganggur dan disebut sebagai pengangguran musiman. Argumen ketiga. Contoh, seorang karyawan perusahaan ingin mengajukan resign karena ingin pindah tempat kerja dan ingin mencari pekerjaan. Apakah dia disebut pengangguran? Nah, analisis, iya, karena dalam masa ia pencarian pekerjaan dan belum mendapatkannya, ia disebut pengangguran dalam kategori pengangguran friksional. Contoh yang kedua, mahasiswa cenderung susah mendapat pekerjaan setelah lulus, sehingga para mahasiswa juga menjadi salah satu sumber meningkatnya pengangguran. Analisis, dalam dunia kerja ada beberapa peraturan yang pasti tidak akan sama di setiap tempatnya. Ada yang mengutamakan kuantitas atau yang ahli di bidangnya atau yang berpengalaman. Ada juga yang jumlah tenaga kerjanya mungkin sudah mencapai batas sehingga tidak bisa include karyawan lagi, dan di sini mahasiswa dituntut sekreatif mungkin agar terhindar dari kata pengangguran, atau bisa juga malah mahasiswa menciptakan lapangan pekerjaan dengan menyediakan modal usaha. Di sini mahasiswa juga termasuk dalam kategori pengangguran apabila setelah fresh graduate dia itu belum bekerja, maka ia disebut pengangguran. Maka kesimpulannya adalah pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam usia angkatan kerja yang tidak bekerja. Islam memperingatkan pada umatnya jangan sampai menganggur dan terpeleset dalam kemiskinan. Semua orang dikatakan menganggur ketika dia tidak melakukan aktivitas apapun. Maka anjuran yang dianjurkan dalam Islam itu adalah berproduksilah dan beraktivitaslah dalam bentuk pertanian, berburu, industri, pengembalaan, dan perdagangan. Baik, kemudian menuju video yang ketiga, judulnya yaitu Uang dan Fungsinya. Kreator Bapak Wadud, Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, video YouTube Wadud TV. Dan bab 1, pendahuluan. Latar belakang, uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar perdagangan. Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Peran uang dalam perekonomian negara sangat penting. Uang adalah alat tukar, alat bayar, dan alat pengukur harga. Dengan uang, perekonomian akan membaik. Bank sentral menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang, seperti uang kartal, dan menjaga nilai uang agar tetap stabil. Dan bab 2 isi. Argumen 1. Contoh, saya ingin menjual kalung emas yang seberat 5 gram, kemudian dipotong nih untuk dijadikan yang lebih pendek, atau dipotong menjadi 2 bagian, yang satu bagian itu pendek. Apakah uang yang saya akan berkurang? Apakah nilai dari uang emas itu setelah dipotong akan berkurang? Dan analisis, tidak, karena itu akan menjadi nilai penuh. Barang dan nilainya sama, itu termasuk nilai jenis uang. Argumen kedua. Contoh, ketika saya ingin membeli barang, maka saya harus membayarnya dengan uang, dan dengan uang itu saya akan mendapatkan barang tersebut. Analisis, seperti contoh yang telah
Bapak Wadu jelaskan, maka fungsi uang itu adalah sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu, maka kita harus mempunyai uang. Karena apa? Uang itu sebagai alat tukar dan alat pembayaran ketika ingin membeli sesuatu. Yang ketiga, argumen ketiga. Contoh, ketika seseorang ingin menghitung kekayaannya, maka apa yang ia punya seperti sawah, mobil, atau emas, atau barang yang lainnya yang bernilai, maka ia akan menjadikan sawah, mobil, dan lain-lainnya itu menjadi satuan, yaitu menjadi satuan angka. Analisisnya, maka semua harta bendanya dijadikan dalam nilai satuan. Semisal mobil, sawah itu dihitung mobil seharga 100 juta, sawah seharga berapa juta, seperti itu. Jadi ketika ingin menghitung kekayaan, harta benda yang dipunyai itu dihitung dalam nilai satuan. Karena yang telah dijelaskan pada Pak Wadud, fungsi uang itu adalah sebagai nilai satuan. Kemudian kesimpulan, uang itu sangat dibutuhkan pada suatu negara sebagai alat tukar, alat pembayaran, dan juga nilai satuan. Peredaran uang dikendalikan oleh bank sentral agar peredaran dan juga pengeluarannya dan nilai uang itu tetap stabil. Dan kita sebagai masyarakat harus memahami bahwa uang ini memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat berpengaruh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan terkait analisis yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.